Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami dan adik-adik. Kami harap adik-adik tidak pernah bosan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan juga sudah melindungi kita. Untuk itu adik-adik sekalian, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita secara online. Tapi kakak harap adik-adik juga serius untuk mengikuti ibadah ini. Kita angkat pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dan sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu Tuhan, Dalam pimpinanmu. dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, mari kita satukan hati, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena Tuhan sangat baik sudah melindungi kami, hingga pada saat ini Tuhan kami masih bisa ada. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami, berkati juga menyertai guru-guru yang ada, supaya dapat mengajar dengan baik. Dan Tuhan berkati juga adik-adik sekalian di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka. Biar ibadah ini membawa satu hal yang sangat baik dan berguna bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo. Masih semangat ibadah sekolah minggunya? Puji Tuhan, sampai hari ini kalian masih setia ibadah. Terima kasih buat orang tua yang selalu menemani ibadah anak-anak di rumah. Kak, sampai hari ini kita masih nggak bisa ibadah bareng nih sama anak-anak di gereja. Padahal kita udah kangen banget pengen ketemu sama mereka semua. Iya sih. Jadi adik-adik,
kami sangat merindukan adik-adik sekalian untuk kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Jadi adik-adik sekalian, supaya kita cepat-cepat bisa kembali, adik-adik juga tetap bisa dukung di dalam doa, bahwa di dalam doa dunia kita, khususnya juga untuk Indonesia, supaya pulih dari keadaan ini dan kita bisa berjumpa kembali. Ya, betul sekali anak-anak ya. Bukan di mana tempat kita beribadah, tapi asal kita sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti selalu ada bersama dengan kita. Yuk, siapa pagi hari ini yang cinta Tuhan Yesus? Yang cinta Tuhan Yesus, yang rindu Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi buat Tuhan, aku jatuh cinta padamu, Yesus. ibadah atau dengar firman Tuhan, ya boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan, juga nggak boleh sambil main game. Ayo, sekarang makanannya, gamenya disimpan dulu ya. Kita mau sungguh-sungguh persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ayo, kalau sudah disimpan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau nyanyi, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu,
berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah taburan firman-Mu dapat menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang taat kepada orang tua, dan juga yang mencintai sesama. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sukacita, dengan tekun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kakak berharap adik-adik dengan sukacita memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah seperti minggu lalu kakak sudah sampaikan bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu bertema, dan tema kita untuk saat ini adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik juga bersukacita mendengarkan firman Tuhan supaya kehidupan kita semakin baik dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pentingnya membaca Alkitab. Nah untuk minggu ini adik-adik sekalian, tema kita adalah berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah pembacaan kita terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Adik-adik semua memperhatikan ya, kakak akan bacakan di ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang pertama. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tema kita adik-adik, kakak ulangi, berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ternyata kebahagiaan kita bukan hanya ketika kita punya mainan baru, punya baju baru, punya rumah baru, atau punya sepatu baru dan lain-lain. Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kesukaan kita itu merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ada 3 poin yang akan kakak bagikan kenapa kita berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, karena kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah adik-adik, punya pohon gak depan rumah? Atau punya bunga gak di samping rumah seperti itu? Nah adik-adik, jikalau pohon itu atau bunga itu tidak disirami air setiap hari, maka pohon atau bunga itu akan menjadi layu, akan menjadi kering, dan akan menjadi mati adik-adik sekalian. Tetapi ketika pohon itu atau bunga itu kita siram setiap pagi, pasti pohon dan bunga itu akan menjadi subur, akan menjadi berbunga, akan menjadi berbuah, akan menjadi hidup, akan
menjadi besar. Nah adik-adik, demikian kita adik-adik sekalian, jikalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan hidup adik-adik sekalian. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, ketika musim panas tiba, maka ia tidak menjadi layu. Ketika musim panas tiba, maka ia tidak akan menjadi mati. Ketika musim panas tiba, maka daunnya tidak akan layu adik-adik sekalian. Nah demikian kita adik-adik, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Kita akan hidup selamanya. Kita akan berhasil selamanya. Kita akan selalu diberkati oleh Tuhan adik-adik sekalian. Jadi diingat ya, mengapa kita berbahagia menjadi orang-orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya? Karena kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan hidup baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua adalah karena kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Nah adik-adik sekalian, pohon yang ada di depan rumah kita ini, dia akan menghasilkan buah pada musimnya adik-adik, jikalau kita mengairi pohon itu dengan air setiap hari adik-adik sekalian. Jikalau tidak dialiri air setiap hari, maka pohon itu tidak akan berbuah. Nah, namun ketika sudah dialiri dengan air, maka pohon itu akan berbuah setiap musimnya. Nah, adik-adik, demikian dengan kita. Kita akan seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Buah itu bisa dinikmati adik-adik sekalian. Contoh buah mangga, buah apel itu bisa dinikmati orang-orang, berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menyegarkan orang lain, menguatkan orang lain. Nah, demikian kita adik-adik, ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan selalu menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kita akan menjadi orang yang bisa membantu orang lain selalu. Nah adik-adik, itu pentingnya merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya adik-adik sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh orang lain. Mau adik-adik ya memberkati orang lain ya? Mau adik-adik ya disukai oleh orang lain? Oleh sebab itu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, mengapa kita berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan? Karena apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Amin adik-adik sekalian. Contoh adik-adik sekalian, apa sih cita-cita adik-adik sekalian? Oh, contoh cita-citaku kak, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi artis, pengen jadi guru, dan lain-lain. Ada banyak cita-cita kita adik-adik. Dan Tuhan berkata, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita apa saja yang kita perbuat akan berhasil adik-adik sekalian. Karena apa? Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang lebih baik, akan menjadi orang-orang yang lebih berguna bagi orang lain, akan menjadi orang-orang yang sifatnya itu disukai oleh orang lain. Tentu kita semua kan pengen teman-teman kita itu adalah teman-teman yang baik semua kan. Nggak mungkin kita suka dengan orang-orang yang nggak baik kan. Nah demikian kita adik-adik, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang disukai oleh orang lain, pribadi yang dirindukan oleh orang lain. Dan akhirnya apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita cita-citakan, maka semuanya akan berhasil adik-adik sekalian. Mau ya cita-citanya itu tergenapi ya? Mau ya apa saja yang kita kerjakan itu berhasil ya? Oleh sebab itu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Oke, demikian 3 poin yang kakak bagikan. Ingat adik-adik, tema kita hari ini adalah berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan. Karena kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan hidup, kita akan menghasilkan buah adik-adik sekalian. Yang kedua adalah karena kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah
Karena apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Cita-cita kita berhasil, pengharapan kita berhasil, dan apa saja yang kita inginkan akan berhasil. Itulah kebahagiaan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ingat adik-adik ya, mulai hari ini belajar membaca Alkitab ya, belajar merenungkan firman Tuhan ya, supaya kita selalu disertai oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak bagikan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman yang sudah kami renungkan bersama-sama bertanam dalam hati kami, menjadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, yang suka juga merenungkan firman Tuhan. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekalian, untuk tugas daripada adik-adik sekalian, kakak punya tugasnya satu, yaitu mencari di dalam Alkitab satu ayat yang berkaitan dengan merenungkan firman Tuhan. Kakak ulangi ya, cari di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, cari satu ayat Alkitab yang berbicara tentang merenungkan firman Tuhan dan dihafalkan. Ingat ya, dihafalkan. Setelah itu dibuat dalam bentuk video, nanti dikirimkan kepada Tante Mission atau kepada kakak juga nggak masalah. Ingat, satu ayat Alkitab yang berkaitan dengan merenungkan firman Tuhan, dicari dan dihafalkan. Demikian tugas-tugas untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.